kita akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Wow, inilah dia Kijang Innova Xenix. Saya juga tadi awalnya melihat mobil ini saat ini di atas level. Saya juga ada level ternyata memang dari sini. Jadinya bukan dari kijang tapi kuda. Iya. Inilah wujud asli dari Kijang Innova Xenix. Dan Bapak Ibu sebelum awalnya lihat-lihat dulu. Saya kan saya lihat dulu. Nanti lama-lama saya beli, saya bawa pulang, saya order. Gitu. Launching kedua yang dari Sulawesi Tenggara diadakan. Pertama dari Kendari di tanggal hari Jumat kemarin. Kemudian yang kedua itu di Kolaka. Jadi ini merupakan roadshow acara peluncuran untuk Kijang Innova Xenix terbaru kami, di mana memang rangkaian acara ini sebagai bentuk publikasi ke masyarakat, mensosialisasikan adanya Innova Xenix terbaru. Kalau keunggulan Innova Xenix ini apa saja nih? Keunggulannya sendiri bisa dibilang banyak Pak, sangat banyak. Mungkin yang pertama mungkin yang kami coba sampaikan yaitu keunggulan hibridnya. Hibrid itu teknologi yang menggabungkan antara mesin berbahan bakar dan mesin listrik. Jadi ini yang keunggulan mungkin untuk beberapa model bahkan Toyota pun belum memiliki, dan di Innova mulai dari grade terendah itu sudah menggunakan mesin hibrid. Jadi pilihannya bukan cuma pada tipe tertentu saja. Dan bisa kami simpulkan bahwa Innova menawarkan harga mobil hibrid yang lebih terjangkau dibandingkan dengan model-model mobil hibrid Toyota yang lainnya. Pak, kalau saya dengar tadi pemaparannya bahwa Innova Xenix ini perpaduan dari 3 varian ya? Betul sekali. Ya, bisa dijelaskan Pak? Ya, kami menyampaikan perpaduan 3 model tadi dijadikan satu dalam satu unit Innova Xenix ini. Mungkin bisa dilihat dari tampilannya. Tampilan Fortuner kan yang kelihatan seperti mobil sport, itu Bapak bisa lihat di mana model Innova sekarang itu sudah kelihatan lebih jantan. Yang notabene-nya sebelum-sebelumnya itu lebih kayak kendaraan keluarga. Kalau sekarang dengan adanya ground clearance yang lebih tinggi, ya kelihatan lebih kokoh, lebih gagah. Kemudian letukan-letukan bodi juga yang kelihatan kayak berotot-otot gitu. Jadi menunjukkan mobil-mobil sport ya. Itu yang dari sisi Fortuner. Dari sisi Innova-nya sendiri, Innova mengusung fungsi kenyamanan yang ditonjolkan, dan itu bisa tetap dirasakan pada Innova Xenix kami yang ada saat ini. Jadi itu yang kombinasi Innova. Terus dengan memang dari tampilan depannya juga itu masih mengusung konsep Innova Reborn sebelumnya, atau Innova Karan yang kami sebut istilahkan. Terus yang ketiga gabungan dari Alphard, Toyota Alphard, dimana kalau kita lihat teknologinya mulai dari sunroof itu memang kebanyakan di mobil Alphard kita temui. Kemudian ada kami sebutnya Ottoman seat, kursinya yang mana terdapat sandaran untuk buat kaki di bagian bawahnya. Nah, jadi kalau untuk semacam kursi malas itu bisa didapatkan di Innova Xenix terbaru kami ini. Memang masih di tipe grade tertinggi, di tipe Q-nya, tapi itu sudah menunjukkan bahwa 3 model tadi itu digabung menjadi satu dalam Innova Xenix ini. Ya Pak, kalau dari segi harga ya Pak ini? Dari segi harga itu bervarian. Ya. Kalau untuk harga mulai dari 400 sampai 600-an untuk varian harga. Dan model untuk Innova kali ini, untuk Innova Xenix, kita cuma menyediakan itu di varian native. Jadi untuk varian manual untuk saat ini belum tersedia. Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi untuk sementara kami hanya menyiapkan unit dengan transmisi matic. Tapi transmisi matic juga ini perlu diketahui, itu kalau untuk mendapatkan sensasi berkendari manual juga ada.
karena di tuas transmisinya itu disiapkan namanya sequence matic. Jadi kalau Bapak mau pakai menggunakan mode sport, di situ Bapak bisa melakukan sensasi seperti berkendara manual. Ada untuk menambah atau menurunkan gigi persenelan itu bisa dilakukan secara manual. Dan yang mungkin sebagai informasi juga, Innova Scenic ini fitur keamanannya terlengkap. Kami sebutkan terlengkap karena memang ada namanya fitur TSS, Toyota Security Sense, di mana kayak kalau mobil keluar jalur itu bisa langsung terkoreksi. Dia akan memberikan sinyal ke dalam kabin kalau kita keluar dari marka jalan. Itu. Yang berikutnya ada juga pengereman secara otomatis yang dilakukan oleh komputer. Kalau jarak aman kita dan kendaraan di depan itu sudah terlalu mepet. Jadi mesin ataupun pengereman itu bisa dilakukan secara otomatis kalaupun pengendaranya itu terlambat melakukan pengereman. Jadi teknologi itu yang kami anggap cukup terkini untuk saat ini kendaraan modern. Ada juga yang teknologi kalau malam hari kita biasa kadang memainkan lampu jauh, lampu dekat. Di Innova Scenic ini kita tidak perlu lagi secara manual mengoperasikannya. Innova Scenic ini dengan secara otomatis itu dia bisa menyalakan lampu jarak jauh dan dia akan mematikan secara otomatis. Yang sebelumnya kan kalau kita butuh pandangan ataupun jarak pandang yang lebih jauh, kita menggunakan lampu jauh dengan menekan tuas pada samping roda kemudi. Kalau sekarang ini dengan teknologi tersebut memungkinkan kita tidak perlu lakukan seperti itu karena sudah ada komputer yang membaca. Kalau dia gelap, dia akan secara otomatis lampu jauh itu akan menyala pada malam hari ataupun lagi berkabut. Kalau CC dan penggunaan bahan bakarnya bagaimana, Pak? Untuk CC saat ini tuh di mesin digunakan mesin 2000 cc bensin, ya, bensin dan konsumsi bahan bakar hasil pengujian internal kami, ya, hasil pengujian internal kami untuk bahan bakar bensinnya itu kita estimasi 1:15. Nah, hanya kan memang kalau mobil sekarang sudah ada hybrid, jadi penggunaan bahan bakar akan lebih irit. Karena start pertama yang beroperasi itu listriknya, mesin baterai. Jadi mobil pertama dihidupkan itu yang beroperasi mesin listrik. Setelah itu kalau dia di atas kecepatan 20 atau 30 km per jam, mesin berbahan bakar tadi baru beroperasi. Nah, jadi kalau di bawah rata-rata tadi kecepatannya itu masih berbahan bakar menggunakan tenaga baterai atau listrik. Jadi ini yang merupakan keunggulan dari mesin hybrid dibandingkan kalau dia full mobil listrik. Masing-masing punya keunggulan. Dari mungkin mobil listrik tadi tidak membutuhkan bahan bakar. Hanya memang di sisi lain kalau mesin listrik tadi itu kita membutuhkan media atau tempat mencas. Kalau sementara yang hybrid ini gabungan antara berbahan bakar dengan listrik tadi, kita tidak perlu menggunakan colokan atau sistem charge pada kendaraannya karena secara otomatis kalau bahan bakar bensin yang bekerja, baterai tersebut dengan sendirinya akan di charge dengan sendirinya. Nah, itu mungkin keunggulannya. Tapi ya kita Toyota terus juga berbenah, terus berkembang mengikuti perkembangan ataupun kebutuhan masyarakat. Di mana juga kita Toyota komitmen untuk dalam mengurangi gas emisi rumah kaca, gas karbon tadi itu kita kan sekarang untuk emisinya itu wajib dikurangi semuanya. Ya, makanya ada mobil listrik. Tapi untuk sementara saat ini Toyota masih mengembangkan mobil hibrid. Untuk mobil listrik pun juga kita sebenarnya di akhir bulan kemarin November itu ada produk terbaru juga diekspor di 4X ya kalau nggak salah, itu dia pure mobil listrik full. Nah, hanya memang sementara untuk yang full listrik itu
kita masih baru menyiapkan semua infrastrukturnya terlebih dahulu, baru mungkin memasarkan secara massal produk yang pure mobil listrik. Tapi promonya kita sudah gaungkan juga semua. Hanya untuk sementara ini yang kita lepas ke pasaran yang dalam jumlah besar produksinya baru yang mobil hybrid Innova ini.